Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala awwali qabilil tajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua. Kita semua pada malam hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban solat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya, maka harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima, diperkenan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, penceramah kita Dr. Tuan Guru Haji Sirajun Nasihin saat ini berhalangan karena beliau kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan pulih kesehatan beliau, diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sebelum kita lanjutkan diskusi yang kemarin, jamaah sedikit masih dalam situasi Rabiul Awal di penghujung ya. Penghujung Rabiul Awal. Jadi ada peringatan Maulid, bahwasanya yang kita peringati Maulidnya adalah manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara hakikat yang pertama kali diciptakan bukan Nabi Adam, tapi nurnya sudah ada, yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi yang dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun itu mampu merubah Jazirah Arab. Beliau satu-satunya nabi yang diberikan gelar oleh musuh dan kawannya dengan gelar Al-Amin, yakni dipercaya. Musuh saja percaya sama beliau ya, apalagi kawan, apalagi sahabat. Beliau adalah satu-satunya nabi yang nanti pada hari kiamat mampu memberikan syafaat kepada kita umatnya. Jadi ketika kita nanti di padang mahsyar mencari syafaat, karena hari itu adalah hari di mana yauma la zilla illa zilluh, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari itu kita mencari syafaat jamaah. Yang pertama kali kita cari adalah baginda Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Dan kita ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bertanya kepada beliau, ya Abal Bashar, wahai bapak segala manusia, ya Adam, isfa' lana indallah, berikan kami syafaat di sisi Allah. Apa jawab Nabi Adam? Ma indi syafa'ah. Maaf tuan-tuan, saya tidak mampu memberikan syafaat kepada tuan-tuan. Saya tidak berhak memberikan syafaat kepada tuan-tuan. Kenapa Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat? Karena disebabkan Nabi Adam pernah melanggar larangan Allah dengan mendekati pohon
wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi didekati pohon itu kemudian menikmati buah khuldi namanya kan. Jadi kalau dalam versi lain Nabi Adam menikmatinya tapi tidak sampai masuk ke perut, yang betul-betul kenjekot niki. Kalau Siti Hawa masuk dia tapi diam di sini. Ini versi lain jamaah ya. Intinya Allah melarang jangan dekati, tapi Nabi Adam tidak ambil pusing, didekati. Malu Nabi Adam, tahu diri Nabi Adam, tidak berhak saya memberikan syafaat karena dosa-dosa saya kepada Allah, sehingga saya bersama Hawa dibuang ke bumi. Dan Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Rabb. Wa illam taghfir lana, jikalau Engkau ya Rabb tidak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan jika Engkau ya Rabb tidak memberikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Ini amalan Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di malam-malam di subuh ya jamaah. Dan tidak tahu masjid mana itu selatan. Sebelum qamat ini dibaca pakai syair, dia bagus sekali. Rabbana zalamna niki. Jadi ini bagus doa jamaah. Karena kita memang banyak kita manusia menzalimi diri sendiri, kadang juga menzalimi orang lain. Maka amalkan doa, dan ternyata doa Nabi Adam diterima. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penyebab Nabi Adam tidak mampu memberikan syafaat. Ma'indi syafa'ah, maaf tuan-tuan, enggak mampu kami berikan syafaat. Cari nabi yang lain. Kita cari nabi yang lain. Kita ketemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika manusia berjumpa dengan Nabi Nuh alaihissalam, kita berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, anta abadtallaha alfasanah. Wahai Nuh, engkau adalah hamba Allah yang diberikan usia sampai 1000 tahun. Pada hari ini, di hari akhir ini kami mohon kepadamu, isfa' lana indallah. Ya Nuh, berikan kami syafaat di sisi Allah. Apa jawaban Nabi Nuh? Nabi Nuh sama jawabannya seperti jawaban daripada Nabi Adam alaihissalam. Qala Nuh ma indi syafa'ah. Saya bukan ahli syafaat. Maaf tuan-tuan, saya tidak mampu memberikan syafaat kepada tuan-tuan. Apa sebabnya Nabi Nuh tidak mampu memberikan syafaat? Karena Nabi Nuh juga malu jamaah. Malu kenapa? Malu istrinya saja tidak mampu diberikan petunjuk. Anaknya saja tidak bisa diarahkan ke jalan yang lurus. Karena memang petunjuk itu bukan urusan kita jamaah. Kita hanya mengajak. Dalam dakwah tiang pelunggu Sami mengajak tetangga, saudaraku mari kita ke masjid sholat jamaah. Kalau dia kepingin ikut, dapat hidayah Allah. Tetapi kalau dia tidak mau ikut, berarti belum ada hidayah Allah. Jadi hidayah itu bukan urusan kita. Kata Nabi, qad ballagtu, aku sudah sampaikan. Perkara manusia terima, alhamdulillah. Manusia tidak terima, kita serahkan kepada Allah. Jadi kita hanya menyampaikan. Menarik tetangga nikin inawa sembayang, badak ya. Ya kalau nasihat kita didengar, alhamdulillah. Lagu mana dengar, terserah dia. Yang penting kewajiban kita berdakwah. Sehingga kan dikatakan itu dalam Qur'annya,
Wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ini sampai Nabi Nuh kan naik di kapal sama apa? Sama binatang peliharaan, sama pengikut-pengikut beliau. Tapi anaknya enggak mau. Ya. Dia nemeli. Anakku banjir belik nih guys. Saya enggak menaik kapal. Irkam ma'ana. Silakan naik bersama kami. Jangan kamu jadi orang-orang yang ingkar. Apa jawaban anak Nabi Nuh? Enggak mau saya naik. Palang sekarang airnya turun. Saya bisa naik pohon. Saya tidak hanyut. Tapi air semakin naik. Ya. Di kejadian di Bali kan banjir ya kemarin. Katanya sekarang masih ada banjir tapi tidak separah yang kemarin. Kata orang nembersin si najis mugallazah boleh saja, tapi itu pendapat pribadi ya. Iya. Kemudian ketika air naik ke sampai pohon, Nabi Nuh juga ngajak anaknya. Ini anak kandung ini jamaah, bukan anak tiri, bukan anak apa? Angkat. Ya. Ya. Iya boleh saja. Itu referensinya kan. Yang penting anak ya. Anak itu juga di sekolah 40 per kelas itu anak kita juga. Ya. Karena sebenarnya tidak ada bedanya anak tiri, anak angkat, anak apa? Iya. Kewajiban kita berdakwah. Abu Thalib tidak pernah membedakan antara keponakannya dengan anaknya sendiri. Beliau sama-sama menyayangi baginda Nabi dan menyayangi anak kandungnya. Apa artinya kita punya anak kandung tapi anak kandung kita juga durhaka kan? Ya maka muslimin muslimat rahimakumullah, air naik. Apa kata anaknya? Oh tidak bisa, saya tidak mau naik ke kapal. Sedangkan saya naik ke gunung, ke bukit lebih tinggi daripada air. Naik ke gunung, naik ke bukit. Ya. Airnya semakin besar, bahkan dapat melampaui bukit, melampaui gunung. Akhirnya apa? Tenggelam. Itu yang dimalukan oleh siapa? Nabi Nuh. Dekku semel ngambang siapa lek sida pada selapu sila peta Nabi silain. Nabi Nuh kan terkenal orang yang sangat apa? Sabar. Kapal si pihaknya di tengah hutan be tainin si kaumnya kan sabar. Dia nak gedak itu Nabi Nuh. Tapi Allah mereka buat tipu daya, Allah juga buat tipu daya pada mereka. Ada seorang yang penyakit koreng jamaah nggih. Itu dia lalu nainin kapal Nabi Nuh. Iya, selesainya sinin melena pebisuk tun tolatannya kan terpleset, jatuh dia bebui gelamut awaknya si apa? TAI. Siaran tenggelamur si tai ngumbing hidap tundi. Iya, kita bisa rasakan jamaah. Iya, hanya tidak mau itu TAI itu diskuirtumnya tetap ada, cari air. Begitu dibersihkan tubuhnya jamaah, ternyata penyakit kulitnya kurek-kureknya niki bersih bareng tai niki. Dinara orang bersih kala-kala salep si ajaib. Yuh, sehat aku. Beta nang genitku dek nara gara-gara apa? Tai. Makanya jamaah di dunia ini tidak ada yang tidak bermanfaat walaupun tai. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Rabb, ma khalaqta hadza batila, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini, termasuk TAI. Sekarang di Korea ya, walaupun orangnya komunis, itu Presiden Kim Jong Un itu menghimbau rakyatnya, rakyatku,
mumek pada nai, umbi pada nai, dendek bolang tembi, kumpulang ya, genemi Arabu apa gena, bayangkan itu di mana? Di Korea, monita aja kan bolang-bolang dia, itu karena ilmu mereka, tidak ada sia-sia aja, mas semuanya cuma ilmu kita apa? Yang sedikit terbatas. Boleh terus si korek niki, boleh, walaupun wah lain tercerita di tahun yang lalu, boleh bercerita le tetangga le batur, nih besi sakit, besi korek, besi kudis, besi genitan, lah lalu anang kapal Nabi Nuh berawat, apa istilah berawat? TAI. Masa kita ini sehat si TAI, merabasanti nih, ya walaupun ada lebih-lebihnya sekeji. Ya buktinya saya ini yang parah penyakit kulit saya gara-gara terpeleset terus mandi ternyata semua penyakit apa kudis apa namanya penyakit gatal ini hilang semuanya tentunya atas izin Allah kan, tapi mereka kan ingkar karena kenyataan dilihat oleh penduduk kaum Nabi Nuh, berbondong-bondong lalu anang kapal Nabi Nuh sampai tekrik kapal niki bersih darat ngentang niki. Itulah kalau kita membuat tipu daya kepada Allah, kepada kekasih Allah. Allah juga pintar buat tipu daya. Angka bendina Nabi Nuh bersihin kapalnya, ia sendiri si pada nai, si pada nyengkelak. Kan bahasa ngalai apa ngana? Nyengkelak ngana. Ini le podo lagi yang tuh nyengkelak kan. Jadi bersih kapal Nabi Nuh ya. Tapi Nabi Nuh ketika berlayar jamarahimakumullah tidak mampu mengajak istri dan tidak mampu mengajak anaknya. Malu Nabi Nuh. Sila niki pelinggih peta Nabi silain. Hari kiamat kan panas jamaah. Matahari dekat dengan kepala kita. Karena panasnya ada yang keringatnya sampai di mata kaki, karena panasnya ada keringatnya sampai di lutut, karena panasnya ada keringatnya sampai di perutnya, karena panasnya keringatnya sampai di pundaknya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ini bergantung amal ibadah. Akhirnya cari nabi yang lain, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, ya Khalilur Rahman, wahai kekasih Allah, pada hari ini alaihissalam Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim juga jawabannya tidak jauh beda dengan jawaban Nabi Adam, persis sama dengan jawaban Nabi Nuh alaihissalam, sama jawabannya. Ma'indi syafa'ah, aku bukan ahli syafa'ah, silahkan cari cabai yang lain. Kenapa Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan syafaat? Juga karena beliau malu, karena dosanya menurut beliau walaupun itu tidak berdosa. Ketika Nabi Ibrahim jalan bersama istrinya, jadi di tengah jalan dia dihadang oleh tentara Namrus pada waktu itu. Kemudian tentara itu berkata kepada Ibrahim, "Saya kancanda ini adik saya." Mengenai adik kan saudara kan anak kan? Karena kalau dia bilang ini istri saya, pasti diambil. Jadi Nabi Ibrahim berbohong, tapi bohong yang benar. Kanggo kita bohong benar, milihnya mati anak tuh, kanggo. Atau orang tetangga tuh paliknya juangnya berang, padahal nyebut libalin tuh, kanggo terbohong, kanggo menyelamatkan, ya, menyelamatkan jiwa kan, boleh. Walaupun itu bohong yang benar jamaah, tapi Nabi Ibrahim tidak pantas, merasa diri tidak pantas untuk memberikan syafaat karena berbohong itu pun niatnya menyelamatkan istrinya. Lalu minta Nabi silain, Nabi Musa tidak sanggup juga, karena kan nabi-nabi yang lain niki jamaah umatnya sekeji-keji niki butreke. Nabi Nuh pira umatnya 40 balu puluh, ya. Nabi Musa juga tidak begitu banyak. Ketemu dengan Nabi Isa, gitu juga jawabannya.
tidak mampu memberikan syafaat. Akhirnya kita berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi saat itu kita temukan dalam keadaan sujud menghadap kepada Allah. Ada yang bilang sujudnya 30 tahun, ada yang bilang sujudnya 300 tahun. Wallahu a'lamu bissawab. Sebelum Allah perintahkan kepada baginda Nabi menyatakan irfa' ra'sak ya Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad, Nabi kita tidak mengangkat kepalanya dari sujudnya. Jadi satu-satunya Nabi yang mampu memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah SAW. La yashfa'u illa biiznih. Ayat kursi kan? Tidak ada satupun diizinkan berikan syafaat kecuali atas izin Allah. Siapa diizinkan? Nabi kita. Siapa diizinkan? Al-Quran. Siapa diizinkan? Puasa. Yang para syair niki jamaah, amun tahayati syair niki nangis kita. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahadha matlabi ya Nabi. Ini syair kita mohon kepada baginda Nabi, kita kepingin syafaatnya. Hadza matlabi, dan ini tujuan kita, agar kita pun nanti di hari akhir masuk surga atas syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadza matlabi ya Nabi, antal murtaja yawmaz ziham, ishfa' lana ya khairal anam. Jadi kita mohon kepada Allah, ya murtaja, yang kita harapkan nanti pada hari kebangkitan mampu memberikan syafaat adalah cuma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya dilanjutkan dengan rapnya siapa? Jamaah rap nasyid ini luar biasa. Ishfa'lana lana ya habibana, ishfa'lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi. Begitu cintanya Nabi kita kepada kita, sampai nanti di jambatan As-Sirat kita ditunggu jamaah, sambil kita didoakan. Beliau berdoa, salimhu ya Allah, selamatkan umatku. Karena beliau pernah berkata, la arda wa wahidun min ummati finnar. Kata beliau niki, karena cintanya kepada kita umatnya, aku tidak akan pernah reda kalau ada satu saja di antara umatku yang masuk ke dalam neraka. Yang putem maulid niki jamaah, bukti cinta kita. Yang putem baca selawat jamaah, bukti cinta kita. Yang putem pecu berjamaah, bukti cinta kita. Yang putem pecu lalu ngaji dengar pengajian, itu bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat cinta kepada kita. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah sekilas tentang Nabi kita, dan kita tetap berharap jamaah nggih, mudah-mudahan kita pada sekeluarga jamaah jadi pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita lanjut diskusi kita yang kemarin. Tinggal satu poin ya, bahwa kata Imam Ali karramallahu wajhah, ada 6 macam kenikmatan. Yang pertama adalah al-Islam, kemudian yang kedua Al-Quran, kemudian yang ketiga wa Muhammadur Rasulullah, Muhammad Nabi kita utusan Allah, itu kenikmatan. Yang keempat adalah al-afiyah,
Al-afiyah, afiat. Itu dimensi dunia dan akhirat. Yang kelima adalah as-sitru. Apa itu as-sitru? Allah menutup aib kita. Semua kita punya aib jamaah, tapi malam ini Allah tutup aib kita sehingga tidak ada orang yang tahu. Maka dari itu, kalau Allah malam ini menutup aib kita, janganlah buka aib saudara kita. Jadi kalau kita kepengin bicara aib saudara kita, ingat aib kita jemaah. Makanya kata Nabi, tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang punya aib, punya cacat celah pada dirinya. Dia hanya ngurus dirinya, melihat kekurangan dirinya, melihat aibnya. Dia tidak sempat melihat cacat celah aib orang lain. Beruntung. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada baiknya kita baca tentang aib niki satu hadis saja. Rasulullah SAW bersabda, man nafasa am mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan, melepaskan kesusahan saudaranya, seorang mukmin, dari kesusahan dunia, maka kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Kemudian, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa di antara kita, kata Nabi, itu yang mampu memberikan kemudahan terhadap kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Jadi muntah genem ngembeng kemudahan jalan keluar li semeton li saudara kita niki yang butuh bantuan, ada kesulitan hidup, kita bantu semampu kita. Allah nanti akan bantu kita di dunia dan akhirat. Kemudian waman satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang mampu menutup aib seorang muslim, tauna aibna lagu tutupnya nemeli bercerita, satarahu Allah fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Makanya intinya jamaah, amun di temele kekurangan kita, cacat celah kita, aib kita diomongin sama orang lain, maka jangan omongin cacat orang lain, jangan bicarakan aib orang lain. Kata kita diri tawah, kita berusaha jamaah, berusaha semaksimal mungkin agar dalam hidup ini kita tidak membicarakan cacat celah saudara kita. Arante kita kekurangan tega. Kemudian terakhir, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hambanya suka menolong saudaranya. Saya jamaah muntagirang nulang sama tonta, tulang nita sida-sida Allah. Lagu mun ditagirang nulang sama tonta, dia tulang nita sida-sida Allah. Kita susah cari pertolongan, apalagi datang anang balentak yang tolong, ya kita bantu semampu kita, maka nanti Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Ini jamaah yang kelima. Jadi kenikmatan kata Sayyidina Ali yang kelima adalah as-sitru, kita bisa menutup aib saudara kita. Terakhir, wal ghina 'anin nas, kata Sayyidina Ali yang termasuk kenikmatan itu adalah ghina 'anin nas. Apa itu ghina? Kaya, sugih, cukup, ghina. Boleh kita minta sugih? Boleh. Kita boleh minta cukup? Boleh. Makanya di Asmaul Husna, ya ghani, ya mughni. Wahai yang kaya yang memberikan kekayaan. Siapa yang kaya? Allah.
Siapa yang memberikan kekayaan? Allah. Makanya ada wirid niki jamaah nggih. Mudah-mudahan setebung amalanga mun temele dompetan dek nini kosong. Mun temele niki. Tapi selamat mencoba. Apa tamalang? Ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Zul Quwwatil Matin, urzuqni. Ya terbaca niki kelima atau bilang jarak si solat niki minimal 10 kali. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Zul Quwwatil Matin, urzuqni. Jadi tengeneng lidah Allah yang maha memberikan rezeki, maha pembuka rezeki, yang kaya, yang memberi kekayaan. Urzuqni, limpahkanlah kepada saya rezeki. Ini makna daripada doa tersebut, dan banyak sudah mengamalkan jamaah betul itu. Jadi di tawah kekurangan kah, kita selalu merasa cukup. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mampukah kita gina anin nas, merasa cukup dari manusia? Kita tidak butuh pertolongan orang. Misal masalah rezeki, apa siara rezeki senengka, iya wah en kelam sini temangan ngadu ampon, ampon wah. Temangan ngadu beberok kangkang wah. Temangan jangan sate, sate wah. Apa aja siara dendek beta sindera. Ini kadang kan sugulangna si senina pecel sugulangna campur topat tungome ya kampo pecel kampo topat beta si maian darak syukurna. Itu tidak punya gina anin nas, tidak memiliki sifat merasa cukup, tidak termasuk hamba Allah yang bersyukur. Makanya makna gina niki jamaah anin nas niki tidak pernah merasa kekurangan walaupun dia sugih secara real. Kemudian cukup dengan apa yang dimiliki saat itu. Berikutnya dia terhindar dari ketergantungan orang. Pokoknya rezeki sino hasil keringat sendiri, dia kumeli ngengendeng. Andai kata jelo sini rezekiku cuma 10.000, 15.000, ino si 10.000, 15.000 untuk aku barang keluargaku. Ndakmu dia bergantung kepada Allah, kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah. Dan ini sesuai dengan sifat yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita harus punya sifat qanaah. Apa kata Nabi jamaah? Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah simpanan yang tidak akan pernah habis selamanya. Berarti qanaah menerima apa adanya. Posita jamaah, kira-kira posita ke menerima apa adanya. Insya Allah harus nebau. Agaknya nomor dengan bede sepeda motor mele bedue mobil, wahara mobil mele bedue kapal laut, wahara kapal laut mele bedue kapal terbang. Jadi orang yang hubud dunia jamaah sudah diberikan satu gunung emas, pasti kepengin gunung emas yang kedua. Wahara si kedua pasti kepengin yang tidak habis-habisnya. Padahal di dunia ini usia kita kan tidak panjang jamaah. Sang luwe-duwe bendanta pun jadi fitnah. Nauzubillah min. Maka dari itu apapun karunia Allah rezeki kita malam ini jamaah, tetap kita merasa cukup. Itu kenikmatan ya Allah. Untuk merasa cukup itu kenikmatan dari Allah. Karena gina anin nas niki adalah termasuk kekayaan hati jamaah, selalu bersyukur. Alhamdulillah dalam sini jeda isa senina kun nyugulang apa rana mangan kelam jangan nek beberok kangkang sebur si kelo. Alhamdulillah, apalagi narak pikang manak. Alhamdulillah, selalu bersyukur jamaah. Dan ternyata jamaah nggih, saya pernah tanya ahli kesehatan, dokter, Pak Ustadz, ngana, tahu deki si pembersih usus si bagus, lu itu ngabeangnya apa niki Pak Dokter? Kangkung, terus kangkung wah, itu pembersih usus jamaah.
Si gemi-gemi tiana. Iya. Termasuk juga kalau buah ngana gedang, pepaya alias kates. Itu pembersih khusus. Aku muntemele si instan itu katanya minum teh hijau lugu si asli, tapi tidak pakai gula. Pahit. Memang awal-awal tinam di tekawa. Lagu muntah biasa aja, biasa. Ini teh hijau ini, tapi jangan minum malam hari, minimal sore hari. Di samping memperbaiki, sekarang lupa-lupa niki, sekarang apa-apa itu teh hijau, teh hijau. Kemudian stamina kita juga semakin fit. Kata kita, ini kata ahli kesehatan. Kekayaan hati, kemudian terakhir ini gina anin nas niki jamaah, itu kemandirian spiritual kita. Jadi kalau hari ini dan seterusnya, malam ini dan seterusnya, kita mampu memiliki sifat qanaah, tidak bergantung kepada manusia, maka itu adalah kenikmatan. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau itu niki jamaah nggih, dia ini cukup-cukup nih. Pada si jabatan, wah jadi kepala ini malak jadi kepala ini, wah jadi ini malak terbujuk mati jadi sebagian kita. Tapi kita orang beriman, mari kita cukupkan dengan apa yang ada. Intinya kita bersyukur kepada Allah, karena syukur ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah karunia rezeki kepadamu. Tapi kalau kamu mengingkarinya, kata Allah, ingatlah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian jamaah. Wabuh waktu nggih, entah itu sekedar diskusi kan nggih. Jadi ada berapa kenikmatan? 6. Menurut siapa? Imam Ali karamallah wajah. Tulang pertama al-Islam wa Islam itu. Si kedua Al-Quran, tetap membaca Quran. Si ketelu wa Muhammadur Rasulullah, maulid kita baca sholawat. Si keempat afiat. Jadi si agan tebedue dia sekedar sehat, tapi sehat wal afiat. Ini termasuk sida afiat di kijamah. Luwe dengan sehat lugu di afiat. Simbe di afiat dengarnya dengan ngebang. Lugu ini milih berjamaah. Itu ndak afiat sekedar sehat. Yang kelima as-sitru. Kita mampu menutup aib saudara kita. Terakhir adalah wal ghina 'anil nas. Kita merasa cukup, tidak bergantung kepada manusia. Demikian jamaah diskusi kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wala faminkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.